Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya yang ada di rumah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian senantiasa masih semangat menerima pelajaran daring ya, dari rumah melalui jaringan. Baiklah, untuk pertemuan minggu ini masih di seni teater, lanjutan dari minggu kemarin. Ini seni teater kita materi terakhir di minggu ini karena minggu depan kita sudah UH ya. Jadi kalian minggu depan sudah ulangan harian seni budaya ya. Untuk materi pada kali ini yaitu kita masih membahas tentang seni teater dengan pokok bahasan keunikan seni peran teater tradisional. Jadi ya, keunikan seni peran teater tradisional. Dalam seni teater tradisional tidak mengenal teknik-teknik pemeranan yang sama seperti kita temui pada latihan pemeranan teater modern. Aktor dan pemeran dalam teater tradisional secara alamiah tampil seperti apa adanya atau dalam istilah teori dramaturgi disebut stok karakter atau tipe casting. Pemeran cenderung bermain tetap seperti sosok keseharian. Misalnya, karena tubuhnya tinggi besar, ia akan berperan sebagai tokoh-tokoh kesatria atau tokoh buto. Tokoh putri atau permaisuri dimainkan oleh pemeran yang berparas cantik. Begitupun tokoh lucu, bodor, atau punakawan selalu dimainkan oleh pemeran yang kesehariannya suka melucu. Gaya permainan dalam teater tradisional semua laku dan dialog untuk menjalin cerita dilakukan dengan improvisasi. Para pemain menyesuaikan diri dengan alur cerita. Pada umumnya, di samping mahir bermain improvisasi, juga harus pandai menyanyi sebagai kelengkapan keahlian dalam bermain teater tradisional. Berikut ini latihan yang harus dilakukan para pemain tradisional yang bisa kamu lakukan. Ya. Latihan yang harus dilakukan para pemain teater tradisional yang bisa kalian lakukan ya. 1. Olah tubuh. Untuk mengolah tubuh, para seniman teater tradisional biasanya mengolah tubuh dengan berlatih gerak-gerak dasar tarian tradisional. Karena pemain dituntut untuk bisa menari dalam pertunjukan teater tradisional. Seperti tarian wayang pada pemeran teater wayang orang, tari kuda lumping, tari kesatria, jadi teater wayang orang seperti tari kuda lumping, tari kesatria ataupun gerak komikal yang lucu-lucu dapat kamu tiru dari gerak-gerak keseharian. Nih, misalnya di sini ada contoh orang sedang melakukan tarian kuda lumping. Nah, kalian di rumah bisa memperagakan seolah-olah kalian sedang mengendarai kuda lumping. Jadi bisa kalian pakai apa?
sapu lidi atau seperti apa. Jadi kalian bisa melakukan gerak-gerak itu di rumah berlatih ya. Kemudian 2, olah suara. Pengolahan suara sangat penting bagi seorang pemeran. Tujuannya antara lain untuk kekuatan suara, kejelasan suara, dan memberi penekanan pada dialog-dialog penting. Irama serta dinamika dialog. Pengolahan suara dalam teater tradisional sangat penting, terutama kekuatan suara pemeran dituntut sekali karena biasanya teater tradisional berpentas di panggung arena terbuka. Jadi cenderung para pemeran tradisional bersuara keras. Nah, ya, jadi olah tubuh ya sangat diperlukan dalam peran teater tradisional, olah tubuh, olah suara ya. Seperti halnya misalnya paduan suara dalam suatu seni teater itu ada misalnya seni drama kolosal atau drama sendra tari. Jadi mereka itu menggabungkan antara drama itu dengan bernyanyi ya. Kemudian bergerak ya dengan tarian-tarian. Kemudian beberapa latihan yang dilakukan adalah dengan cara berlatih menyanyikan lagu-lagu tradisional atau lagu-lagu dolanan. Dolanan itu permainan anak-anak secara bebas di alam terbuka. Kemudian 3, olah rasa. Karakteristik pementasan teater tradisional adalah akrab, komunikatif, dan materi cerita selalu diusahakan sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi di masyarakat. Hal ini menuntut para pemeran harus selalu mencari tahu kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat. Kemudian berlatih vokal melalui nyanyian bersama dalam pementasan teater wayang senggol Betawi. Peniruan gerak-gerak komikal itu komikal lucu untuk merasakan karakter tertentu. Itu masalah budaya, sosial, politik, maupun masalah-masalah yang terjadi, masalah-masalah yang menjadi perbincangan di masyarakat. Latihan yang bisa dilakukan adalah latihan improvisasi dan spontanitas. Improvisasi adalah latihan merespon suatu peristiwa. Dari peristiwa yang kecil, sederhana, menjadi peristiwa yang besar dan kompleks. Kalau spontanitas yaitu latihan dalam merespon peristiwa secara cepat dan tepat, baik berupa dialog maupun tingkah laku. Nah, jadi ya, misalnya kalian mau berlatih di rumah seni teater sendiri, yaitu tadi 3 yang mencakup dalam seni teater tadi, olah tubuh, olah vokal, ya olah vokal, kemudian olah rasa, penghayatan, ya. Jadi kalau ketiganya ini dalam seni teater, kalian harus menguasai betul. Kemudian tubuh itu ya gerak tadi, geraknya seperti apa tokoh yang akan kalian perankan dalam sebuah teater itu, temanya apa dulu yang diangkat.
Misalnya tentang cerita cerita rakyat. Misalnya salah satunya cerita rakyat, Ibu beri contoh misalnya tentang bawang putih, bawang merah. Jadi kalian bisa membandingkan antara tokoh protagonis dan antagonis. Nah, dilihat perannya seperti apa, intonasi suaranya seperti apa, naskah siapkan dulu langkah-langkahnya membuat naskah. Kemarin kan sudah Ibu jelaskan cara membuat naskah dalam seni drama atau teater. Bahkan sudah Ibu suruh membuat latihan menulis naskah cerita ya. Nah, dari naskah cerita yang kalian sudah punya, itu kalian bisa pahami tokoh-tokohnya ada berapa yang bermain di dalam drama itu atau teater itu. Kemudian alur ceritanya seperti apa? Kejadiannya. Kemudian tempat lokasinya seperti apa. Jadi dia ada alur cerita. Nah, kemudian baru kalian memasukkan tiga yang harus dilakukan tadi. Olah tubuh, olah suara, dan olah rasa, penghayatan. Ya, jadi dalam teater nanti kalian bisa lihat, kalian bisa buka sendiri di buku latihan itu, di buku paket kalian ada contoh bermain peran di seni teater ya. Dibuka di bab seni teater ada contoh seni peran yang bisa kalian lakukan di rumah ya. Misalnya itu tentang kejadian, ada di buku kalian baca ya, tentang kejadian seorang yang cerita alurnya tentang kejadian seorang yang sedang menemukan tas, kemudian tas itu berisi uang. Nah, kemudian ekspresi yang kalian berikan seperti apa, dibuat sebuah alur cerita, ya. Jadi itu benar-benar kalian bisa latihan di rumah, ya. Tidak harus kita bertemu di sekolah ya. Nah, jadi maksud Ibu kalian bisa di rumah berlatih. Nah, kemudian alur ceritanya seperti apa? Seorang sedang menemukan bukan dompet, sebuah tas ransel, kemudian di tas itu ada uangnya. Kemudian kejadiannya kalian buat di mana? Kejadiannya kalian buat di mana? Apakah di sekolah ataupun di rumah ya. Jadi kalau di rumah Ibu kasih contoh. Kalau seandainya di rumah tokoh-tokoh yang bermain itu ada ayah, mungkin ada ibu, ada kakak, ada adik, mungkin penghuni di rumah itu siapa saja. Nah, itu dilibatkan dalam sebuah tokoh itu. Kemudian kenapa tiba-tiba itu ditemukan? Punya siapa? Harus ada kejelasan ceritanya seperti apa, ada ending dari cerita itu. Jadi setiap cerita harus ada akhir dari kesimpulan cerita itu seperti apa, ya. Itu kalian bisa lihat, bisa baca di buku paket sudah ada penjelasannya, bahkan sudah ada cara-cara berlatih mimik wajah ya. Seperti apa marah, seperti apa sedih, kalian lihat di buku paket itu sudah ada. Kalian baca ya. Jadi untuk materi kita pada minggu ini masih latihan soal, kalian kerjakan latihan soal 5 soal ini di buku latihan kalian. Untuk minggu depan kalian belajar dari bab yang sudah Ibu berikan. Kemarin 2 bab, dari bab seni tari dan bab teater. Ya, Ibu akan buat ulangan harian pertemuan minggu berikutnya. Baiklah, hanya itu saja yang dapat Ibu berikan materi pada kali ini. Semoga kalian bisa menerima dan memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.